saya melihat dia begitu dicecar oleh media begitu, dengan mukanya nggak ditutupin, dan kemudian dia terbuka gitu. Beda dengan koruptor kayak misalnya Angelina Sondak yang meminta untuk tidak lewat lobby gitu, yang meminta harus lewat belakang gitu, tapi dipenuhi gitu. Jadi Anda merasa M ini diperlakukan tidak adil? Tidak adil. Oh, tadi Anda katakan dia lagi apes, karena sesungguhnya ada banyak sekali peristiwa seperti ini, cuma tidak ketahuan. Ada banyak sekali. Kenapa saya bilang dia lagi apes? Ya karena kebetulan mungkin KPK sudah mengintainya cukup lama, dan kebetulan giliran si M ini yang apes. Dan mereka juga pejabat-pejabat atau anggota DPR atau apa yang sepengetahuan Anda? Ya, pejabat publik. Pejabat publik. Anggota dewan juga? Anggota dewan juga. Dan melibatkan suap atau memang murni suka sama suka gitu dan mencari kenikmatan lain, atau selalu ada embel-embel suap atau pengusaha di belakangnya? Saya nggak tahu kalau embel-embel itu, tapi yang jelas ya mereka di calling oleh agent untuk melayani seksi pejabat ini. Seperti yang tadi sudah Anda ceritakan. Sikap KPA dengan membebaskan dia jam 2 pagi itu sudah kita salut dan kita angkat jempol dengan sikapnya KPK yang tidak melibatkan dia atau menyeret dia ke isu korupsi itu, artinya gratifikasi itu gitu. Kalau kemudian nanti dijerat dengan aturan gratifikasi seks, menurut Anda itu fair atau tidak? Sama sekali enggak. Itu dua hal yang berbeda. Gratifikasi kita tolak itu, apapun judulnya. Korupsi, gratifikasi kan tidak hanya seks, ada gratifikasi rumah, ada gratifikasi wisata, ada gratifikasi apalah macam-macam yang berbentuk non uang gitu ya. Dan itu korupsi dan kita nggak setuju itu gitu. Tapi kita menjalankan profesi kita nyari duit. Artinya ini dua hal yang berbeda. Bahwa kemudian itu dikatakan untuk memuluskan proyek atau kemudian untuk supaya mempengaruhi kewenangan pejabat publik, dianggap sebagai ini suap syahwat seperti judul Mata Najwa sekarang. Anda keberatan? Kalau dibilang jadi suap syahwat gitu, emang udah menjadi rahasia umum sih. Tapi kita yang jelas kita menolak korupsi. Kita menolak korupsi, kita dukung KPK kalau untuk korupsi gitu. Pemerintah jangan mengatur gratifikasi seks, tapi karena sulit dibuktikan nantinya gitu. Karena permainannya sangat rapi gitu. Nah, sebaiknya pemerintah meregulasi industri seks. Itu lebih baik dan lebih mudah ditelusuri ketika ada gratifikasi seks gitu. Karena biasanya kalau misalnya pejabat itu laki-laki, maka kalau diberikan perempuan cantik, biasanya dia kesulitan untuk menolak. Misi Pak Habibie. Ya, silakan masuk. Duduk. Saya minta Pak Hadi untuk mengantarkan proposal ini. Oh, lagi? Oh, tapi ini saya sudah lihat. Oh, this is exactly the same. Ruby. Sebentar, Pak. Untuk membahas apa saja motif suap syahwat yang biasa ditawarkan ke pejabat, telah hadir di studio Mata Najwa anggota fraksi Partai Demokrat yang juga Ketua Komisi 3 DPR RI, Gede Pasek Suardike, dan anggota fraksi Partai Golkar DPR RI, Pompida Hidayatullah. Selamat malam Pak Pasek. Selamat Pak malam, Pompida, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya mau langsung to the point nih, sebagai anggota Dewan, pejabat negara, penyelenggara negara, begitu ya. Ke Anda dulu Pak Pasek, pernah tidak ditawari suap syahwat model seperti ini untuk memuluskan kebijakan tertentu? Saya masuk DPR dari tahun 2010 sampai sekarang belum pernah ada itu. Belum pernah ada yang terang-terangan menawarkan? Terang-terangan maupun sinyal pun belum ada. Jadi tanda-tanda pun belum ada. Kalau Anda, Pak Pompida? Nggak pernah ada juga itu. Karena memang persoalannya kalau menurut saya, kalau yang namanya suap syahwat itu kan berarti even bagi pengusaha sebenarnya sangat-sangat berat begitu dilakukan. Karena apa? Buat mereka lebih enak cash and carry aja. Kalau misalnya kita mau nyuap atau nyogok seseorang gitu di dalam konteks berusaha, mendapatkan izin sesuatu, lebih gampang udah tanya aja harganya berapa, biayanya apa, udah
kita bayar aja. Bagi pengusaha simpel aja pikirannya. Jadi kalau diminta untuk urusan hal-hal yang seperti tadi kan lebih ribet. Karena kan ada istilahnya koneksinya ke selera lah, ke macem-macem lah. Ada permintaan yang mungkin kepada individu tertentu yang populer dan lainnya akan sangat sulit. Begitu. Anda pengusaha, Anda juga latar belakangnya detektif begitu, Mas Pompida. Modus-modus atau motif-motif sepengetahuan Anda biasanya apa-apa saja? Oke, ini cerita benar, tapi saya nggak akan buka siapa dan dari mana. Ini adalah gubernur yang sudah pernah menang dalam suatu pemilihan pilkada lewat DPRD tadi. Dia melakukan blackmail sebenarnya pada akhirnya. Dia mengentertain seluruh anggota DPRD-nya supaya dia terpilih itu dengan memberikan tadi ya istilah entertainment seksual lah ya dan macam-macam. Jadi puluhan dong itu. Ya intinya mungkin nggak seluruhnya, tapi katakanlah untuk memenangkan kan harus mayoritas. Nah dia melakukan itu. Nah apa yang terjadi supaya dia yakin menang dan dipilih itu dia rekam semuanya kejadian itu. Jadi semuanya sudah direkam. Jadi ketika mereka katakanlah suaranya mau lari, dibuatlah blackmail gitu. Sehingga si orang-orang DPRD ini di kemudian hari nggak akan bisa lari dong. Kalau sudah ada rekaman dan lain-lain kan dia pusing juga kepalanya kan. Pertama jabatan DPRD-nya kan dipertanyakan. Sehingga akhirnya si gubernur ini menang di pemilihan tersebut. Tapi sebenarnya sih itu nggak suap ya. Entertainment kan biasa kalau dalam konteks pemilihan itu kita mengumpulkan orang untuk mengentertain, meyakinkan dirinya dan kemudian disuguhin lah seperti itu. Gitu. Menurut Anda itu tidak suap, upaya untuk meyakinkan seseorang atau upaya untuk mempengaruhi agar menggunakan kewenangannya itu kan tentunya lewat cara apapun itu suap dong? Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi kan sebenarnya dalam konteks suap itu kalau kita merefer ke yang namanya definisi korupsi itu sendiri, itu kan sebenarnya memperkaya orang lain dan memperkaya diri sendiri. Jadi relevansinya agak sedikit di luar konteks kan sebetulnya. Kalau gratifikasi kan hadiah begitu, hadiah untuk kemudian di undang-undang itu hadiah dan juga janji untuk memberi hadiah. Hadiah itu materi atau macam-macam sampai tiket perjalanan dan fasilitas lainnya. Yang sekarang ini dibahas kan ada kata fasilitas lainnya ini. Apa fasilitas lainnya? Inilah kemudian dikembangkan. Bisa saja salah satunya adalah soal seks ini. Hanya memang kesulitannya kan pembuktian. Karena khusus gratifikasi ada aturan yang mengkhusus dia 30 hari paling lambat. Si pejabat ini harus melaporkan pada KPK kalau dia memang tidak disebut sebagai gratifikasi. Nah, apa yang mau dia serahkan? Kan tidak mungkin. Karena makhluknya kan hanya ketemu pada saat itu saja. Itu satu. Yang kedua, itu juga KPK dalam waktu 30 hari harus mengumumkan apakah itu menjadi hak si penerima atau diambil untuk negara. Kan tidak mungkin. Di sini saya kira kekosongan hukumnya. Meskipun praktiknya itu saya kira banyak sekali. Dan saya dengar juga seringkali kalau ada pemeriksaan-pemeriksaan ke daerah, biasanya si pemeriksa ini tidak hanya bicara soal hasil pemeriksaan saja. Untuk dia senang tuh dari baru datang sudah diservis. Dan salah satu servisnya adalah itu tadi. Pelayanan seks tadi salah itu ya. satunya. Mas Pompi tadi Anda sempat sebutkan bahwa perilaku seks elit politik yang kemudian aneh-aneh begitu. Yang kemudian kalau kita kaitkan dengan kewenangan yang mereka miliki dan kemungkinan untuk menyalahgunakan wewenang dengan menggunakan gratifikasi seks atau suap syahwat itu bisa Anda ceritakan? Kalau kita lihat kan kalau motifnya itu sebenarnya ini adalah pasti sudah terjadi kedekatan, bukan dibuat untuk kedekatan gitu. Jadi intinya begini, seseorang akan meminta seseorang untuk memberikan gratifikasi tadi itu, jenis yang tadi itu, dengan kalau sudah dekat. Kalau belum dekat, pasti dia agak jaim. Tidak akan mungkin dia tiba-tiba, boleh dong minta dong, itu nggak mungkin. Jadi ini benar-benar suatu kondisi yang sudah sangat private. Jadi dia menganggap orangnya sudah tidak ada masalah lagi lah, sudah tahu sama tahu, ataupun dia sudah pegang sesuatu yang dia tahu dan dia yang itu juga sudah pegang yang dia tahu gitu. Atau sudah menjadi praktek yang jamak, praktek umum yang sudah Betul, biasa sehingga itu jadi dianggap itu sebagai juga bagian dari servis seperti yang tadi Anda Saya sebutkan. kira posisi seks dalam kasus gratifikasi kepada pejabat itu bukanlah sesuatu yang tunggal. Dia pasti adalah sifatnya rangkaian. Istilah saya itu pintu masuk saja untuk gratifikasi sebenarnya, apakah berupa uang, berupa barang atau berupa yang lain. Tapi hanya pintu masuk saja. Biasanya adalah ketika mereka kesulitan melobi, maka biasanya masuklah di sini. Karena biasanya kalau misalnya pejabat itu laki-laki, maka kalau diberikan perempuan cantik, biasanya dia kesulitan untuk menolak. Nah inilah pola-pola yang banyak dipakai dalam dunia usaha pendekatan dengan pejabat yang berwenang. Begitu juga sebaliknya,
tidak menutup kemungkinan bahwa ketika pejabat itu perempuan, itu yang diberikan itu adalah yang mungkin dikenal selama ini sistem berondong itu. Ya, tapi jadi, kan itu- jadi dinamika seperti Berondong itu ya, Pak? mungkin muncul, tetapi tidak mungkin dia berdiri sendiri. Karena dia sifatnya adalah pintu masuk saja. Akan sangat rugi bagi pejabat yang bersangkutan kalau hanya menerima itu saja, sudah selesai pekerjaan yang dipesan ataupun diinginkan oleh si pelaku usaha ataupun siapapun yang berkepentingan dengan pejabat itu selesai. Sangat rugi, dia lebih baik dia minta mentahan seperti kata beliau tadi. Tapi kan itu tergantung dari orientasi seksualnya si Oh iya, makanya pejabat ya kan, tentu sangat- kan. Bisa juga yang laki mau laki-laki juga kan sebenarnya. Betul. Kan. Karena bagaimana membuktikannya? Zaman Rasul aja ketika terjadi hukum rajam sangat sulit membuktikan itu. Yang udah jelas-jelas istilahnya apa kan, karena itu sebenarnya terjadi di dalam suatu ruang tertutup. Apakah terjadi hubungan atau tidak kan sangat sulit.